Analisis konstruksi. Yang pertama, pengertian analisis konstruksi. Konstruksi tes secara etimologis mengandung arti susunan, kerangka, atau rekaan. Adapun secara terminologis ialah suatu tes hasil belajar saat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi. Artinya, apabila tes hasil belajar tersebut ditinjau dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya, telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Dalam arti memenuhi kriteria tes yang baik, valid, reliable, objektif, dan praktis tanpa terabaikan tingkat kesukaran tes, daya pembeda tes, serta analisis fungsi diskriminator. Kedua, karakter konstruksi. Berikut ini adalah karakter konstruksi yang secara umum digunakan untuk menelaah menurut Basuki dan Haryanto. Yang pertama, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Yang ketiga, pokok soal memberi petunjuk kunci jawaban. Yang keempat, pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif dan ganda. Yang kelima, pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang keenam, gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Yang ketujuh, panjang pilihan jawaban relatif sama. Yang kedelapan, pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan. Semua jawaban di atas salah atau benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Yang ketiga yaitu contoh analisis konstruksi. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan analisis butir tes ialah mampu menentukan skor dan nilai peserta didik dalam pelaksanaannya tes hasil belajar dengan benar dan tepat, artinya sesuai dengan acuan langkah evaluasi. Adapun contohnya yaitu pelaksanaan ujian bentuk tes yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama bentuk objektif dalam artian pilihan ganda dengan rumus skor. Selanjutnya yang kedua bentuk uraian yaitu tes esai dengan rumus nilai setiap soal. Sehingga nilai akhir untuk semua tes yaitu nilai akhir 60%, nilai objektif pilihan atau pilihan ganda 40%, nilai tes esai. Sedangkan untuk nilai rapot adalah nilai rapot 0,25 kali nilai rata-rata kelas atau nilai ulangan harian ditambah 0,75 kali nilai ujian akhir. Analisis kesukaran. Perlu kita ketahui bahwasanya asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan realitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar kemampuannya. Nah, teman-teman, dari situ kita dapat ketahui bahwasanya bermutu atau tidaknya soal tes
Dari hasil belajar, pertama-tama dapat kita ketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing soal tersebut. Soal-soal dapat dikatakan baik apabila soal-soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Maka apabila seluruh soal tidak dapat menjawab soal dengan betul karena terlalu sukar, tidak dapat disebut sebagai item yang baik. Begitupun apabila seluruh siswa dapat menjawab dengan betul karena soal tersebut dianggap mudah, maka juga tidak dapat dimasukkan dalam kategori soal yang baik. Perlu kita ingat bersama bahwasanya tingkat kesukaran soal itu adalah peluang untuk menjawab benar atau tidaknya suatu soal pada suatu tingkatan kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau susah bagi peserta didik. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih analisis kesukaran pada soal pilihan ganda. Seperti kita ketahui bahwasanya jenis soal itu bermacam-macam, teman-teman. Di antaranya ada soal pilihan ganda dan ada soal esai atau uraian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesukaran soal pada pilihan ganda. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudah suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara lain 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar atau terlalu susah, dan sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah atau tidak sukar. Dalam evaluasi pembelajaran, indeks kesukaran ini diberi simbol P dengan singkatan dari proporsa atau angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu P sama dengan NP per N, di mana P sama dengan proporsi atau proporsa atau angka indeks kesukaran item, NP sama dengan banyaknya peserta didik yang dapat menjawab dengan betul terhadap butir soal, dan N adalah jumlah peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar. Adapun rumus lainnya adalah P sama dengan B dibagi JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes tersebut. Sedangkan kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, maka makin sulit soal tersebut, dan sebaliknya makin besar indeks yang diperoleh, maka makin mudah soal tersebut. Nah, dalam kriteria indeks kesulitan soal ditafsirkan oleh Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen, yaitu sebagai berikut. Besarnya kesukaran kurang dari 0,30, maka interferensi yaitu terlalu sukar atau soal itu dianggap sulit. 0,30 sampai dengan 0,70 itu dianggap cukup sukar atau soal berada di taraf sedang, dan lebih dari 0,70 itu dianggap tidak sukar atau soal tersebut terlalu mudah. Adapun contohnya yaitu, misalnya nih teman-teman, ada 5 siswa yang mengikuti suatu ujian yang terdiri dari 5 soal, dan dari 5 soal tersebut ada 3 anak yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan betul. Maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B dibagi JS sama dengan, dimana B atau yang menjawab benar itu adalah 3 orang dan jumlah siswa ada 5 orang, maka P sama dengan 3 dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,6, yang artinya 0,6 ini taraf soal berada di cukup sukar atau di taraf sedang. Nah, dari situ kita ketahui cara tentang mudah atau tidaknya dari soal tersebut. Perlu kita ingat juga bersama teman-teman bahwasanya soal yang sukar atau sulit akan menambah semangat belajar bagi siswa yang pandai.
Sedangkan soal-soal yang terlalu mudah akan membangkitkan semangat siswa yang tidak pandai. Maka dari itu, dalam menyusun suatu naskah ujian atau soal, sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang seimbang, yaitu soal berkategori sukar sebanyak 25%, sedangkan yang bertaraf sedang sukarnya itu 50%, dan kategori yang tidak sukar atau mudah itu berada di 25%. Analisis kesukaran pada soal uraian tes atau esai. Nah, tidak hanya pada soal pilihan ganda, kita juga dapat menganalisis tingkat kesukaran soal pada bentuk soal uraian atau esai. Yang mana indeks ketingkatan kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran 0,00 sampai 1,00. Yang mana jika semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, maka semakin mudah soal itu. Karena fungsi kesukaran soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah. Dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian biasanya digunakan rumus, yaitu MEAN sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal tertentu dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Nah, hasil klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan sebagai berikut: 0,00 sampai 0,30 soal tergolong sukar, 0,31 sampai 0,70 soal tergolong sedang, dan 0,71 sampai 1,00 soal tergolong dengan mudah. Nah, dari tingkatan kesukaran butir soal tersebut dapat mempengaruhi bentuk distribusi soal tes. Nah, untuk tes yang sangat sukar, distribusinya berbentuk positif, dan sedangkan tes yang mudah, distribusinya berbentuk negatif. Dari tingkat kesukaran butir soal tersebut, kita juga dapat memiliki dua kegunaan, yaitu bagi guru dan bagi pengujian dan pengajaran. Bagi guru sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberikan masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka, sehingga mereka juga dapat memperoleh informasi tentang penekanan atau mencurigai terhadap butir soal yang biasa. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran yaitu sebagai pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum sekolah, dan memberikan masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan ada soal yang biasa, dan rakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Cara kedua untuk menghitung angka indeks kesukaran item bisa dilakukan dengan skala linier, yang mana disusun dengan cara mentransformasikan nilai P menjadi nilai Z, di mana perubahan itu dilakukan dengan berkonsultasi pada tabel Z. Dengan cara yang pertama bisa menggunakan transformasi nilai P bersih PB menjadi nilai Z dengan berkonsultasi pada tabel kurva normal. Selain itu, rumusnya dikemukakan dengan mencari P bersih dengan hasil yang sama, yaitu PB sama dengan B dikurang S per A-1 dibagi B plus S, di mana PB atau angka indeks kesukaran item setelah dikoreksi, sedangkan B yaitu jumlah siswa yang jawabannya betul, dan S adalah jumlah siswa yang jawabannya salah, sedangkan A adalah alternatif jawaban yang dipasang pada item yang bersangkutan. Contohnya, misalkan butir item nomor 5 yang telah diajukan dalam contoh di atas adalah butir item yang dijawab betul oleh 4 orang. Jadi B sama dengan 4. Karena jumlah pesertanya adalah 5 orang, dengan sendirinya dapat diketahui jumlah peserta yang jawabannya salah yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1 orang, sehingga S sama dengan 1. Banyaknya alternatif sama dengan 5. Dengan demikian, PB atau angka indeks kesukaran sama dengan jumlah siswa menjawab betul adalah 4 dikurang jumlah siswa yang jawabannya salah adalah 4 dibagi alternatif jawaban adalah 5 dikurang 1 dikurang jawaban benar ada 4 dan jawaban salah adalah 1, sehingga PB sama dengan 4 dikurang 1 dibagi
4 dibagi 5. Adapun PB sama dengan 4 dikurang 0,25 dibagi 5 dengan PB sama dengan 3,75 dibagi 5, atau PB hasil akhirnya adalah 0,75, yang artinya dalam hal ini tingkat kesukarannya adalah soal tergolong dengan mudah atau tidak sukar. Di sini ada analisis daya pembeda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal, dalam hal kesukaran dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Menurut Zainul, daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun tidak pandai, maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian sebaliknya, jika siswa yang pandai maupun tidak pandai bisa menjawab benar, soal tersebut juga tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Untuk mengetahui besar kecilnya angka indeks diskriminasi hitam dapat digunakan dua macam rumus, yang dimana berikut ini. Rumus yang pertama yaitu D atau discriminatory power sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan PH dikurang PL. Yang kedua, angka indeks diskriminasi hitam diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi PHI dengan rumus korelasi PHI sama dengan PH dikurang PL atau 2 akar dari proporsi seluruh teste yang jawabannya betul dan proporsi seluruh teste yang jawabannya salah. Sebagai tindak lanjut atas hasil analisis daya pembeda adalah yang pertama, butir-butir hitam yang sudah memiliki daya pembeda baik hendaknya dimasukkan dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi pada tes berikutnya karena kualitasnya sudah cukup memadai. Yang kedua, butir-butir hitam yang daya pembedanya masih rendah atau far. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ditelusuri untuk kemudian diperbaiki dan setelah diperbaiki dapat diajukan lagi dalam tes hasil belajar yang kemudian dianalisis lagi apakah meningkat atau tidak. Yang kedua, dibuang atau di-drop dan tidak dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Dan di sini ada yang ketiga, khusus butir-butir hitam yang angka indeks diskriminasi hitamnya bertanda negatif. Sebaiknya, pada tes hasil belajar tidak usah dikeluarkan lagi sebab butir yang demikian kualitasnya sangat jelek. Di sini ada analisis pengecoh. Yang pertama, pengertian distraktor atau pengecoh. Distraktor yaitu suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana tester menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan jawab yang telah dipasangkan pada setiap butir hitam. Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta tes atau 34 apabila mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia.
Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun tujuan pengecoh. Tujuan pemakaian distraktor menurut Tohaha adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Arikunto menjelaskan bahwa sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Tujuan pemakaian distraktor ini adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Adapun fungsi pengecoh. Fungsinya adalah kemampuan satu opsi pengecoh dalam mengecohkan testa agar testa tertarik untuk memilihnya. Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta tes. Arikunto juga menjelaskan bahwa sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Adapun contoh analisis fungsi pengecoh atau distraktor yaitu misalkan tes hasil belajar bidang studi akidah akhlak diikuti oleh 50 orang siswa Madrasah Sanawiyah. Bentuk soalnya adalah multiple choice item dengan item sebanyak 40 butir yang dilengkapi 4 alternatif yaitu A, B, C, D. Dari 40 butir untuk memilih distraktor yang dipasangkan pada item 1, 2, 3. Yang dimana yang pertama pengecoh A dipilih 4 orang, berarti 4 dari 50 dikali 100% kurang 8% telah berfungsi dengan baik karena presentasinya sudah lebih angka dari 5%. Yang kedua pengecoh B dipilih 6 orang, berarti 6 dari 50 dikali 100% dikurang 12%, yang dimana telah berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pengecoh C dipilih 5 orang, berarti 5 dari 50 dikali 100 dikurang 10%, telah berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, pengecoh D dipilih oleh 5 orang, berarti 5 dari 50 dikali 100% dikurang 10%, yang dimana telah berfungsi dengan baik.